Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Kevin. Di sini gue bakal coba jelasin terkait dengan materi matdes kalian buat UAS. Semoga bisa dipahami. By the way, gue buat materi itu ngambilnya buat soal-soal sama materi based on soal UAS gue tahun lalu. Sepengetahuan gue sama silabus kalian sih kayak nggak terlalu beda jauh materi UAS gue. Jadi harusnya yang gue jelasin hari ini masih relevan sih buat UAS kalian. Oke, gue share screen dulu ya. Nah, oke. Udah kelihatan kan ya screen gue? Oke. By the way kan nanti kalau misal kalian mau nanya apa-apa langsung potong aja nggak apa-apa. Biar nggak ketinggalan juga sama biar nggak lupa juga mau nanya. Oke, langsung gue mulai aja kalau kayak gitu. Materi pertama yang bakalan gue bahas di sini adalah derivatif sama diferensial. Jadi sebenarnya derivatif sama diferensial ini nggak terlalu beda jauh, most likely mirip juga. Cuman intinya adalah dua-duanya adalah turunan. Cuman ya ada perbedaan dikit di cara pengerjaannya aja. Nah, kalau misal derivatif, itu turunan yang biasa kalian tahu yang gampang itulah. Kalau misal kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n, turunannya ya udah berarti langsung aja nx pangkat n dan 1 gitu. Jadi kan x pangkat n, n-nya ini dikali ke depan, habis itu pangkat di atasnya dikurang sama 1. Itu kalau derivatif. Nah, terus gimana kalau misal ada fungsi yang dikali gitu. Jadi misal kita punya fungsi U, kita kali sama fungsi P, fungsi P turunannya gimana? Berarti derivatifnya U aksen P ditambah UP aksen. Nah, U aksen itu berarti turunan fungsi U. Kalau P aksen berarti turunan fungsi P. Gitu. Nah, kalau misal dibagi fungsinya, misal kita punya fungsi U dibagi sama fungsi P, turunannya berarti U aksen P dikurang UP aksen dibagi P pangkat 2. Gitu. Nah, ini basic konsep kayak waktu di pelajaran waktu di SMA aja. Nah, next tuh diferensial. Jadi kalau diferensial tuh biasanya notasinya pakai delta. Ini delta Y per delta X. Sebenarnya pakai dy per dx pun juga nggak masalah. Jadi itu kenapa tadi makanya gue bilang kayak derivatif sama diferensial dua-duanya intinya ya turunan karena notasinya pun bisa sama. Tapi kalau diferensial biasanya pakai delta y per delta x ini. Nah, secara teori rumusnya kayak gini, fx0 ditambah delta x dikurang fx0 per delta x. Nah, mungkin biar lebih jelas gue pakai contoh elastisitas gitu. Kalau misal kita punya rumus elastisitas itu kan delta Q dibagi delta P dikali P per Q gitu kan. Nah, delta Q itu kan Q1 dikurang Q setelah ditambah perubahan harga dikurang Q sebelum perubahan harga gitu kan. Nah, berarti kan yang depan Q P0 ditambah delta P gitu. Yang kalau yang kedua, yang sebelah kanan dikurang Q pakai P0. Nah, dibagi delta P0 dikali P per Q. Nah, next kalau misal kita punya fungsi T. Fungsi T itu logaritma natural T atau len dari T gitu ya. Nah, turunannya kayak gimana kalau len ini? Kalau misal kita punya len dari T, ya udah turunannya sama 1 per T gitu aja. Kalau misal di soal gue kemarin tuh nggak keluar sih soal yang terkait pakai logaritma ini, logaritma natural. Gue nggak tahu di soal kalian, tapi semoga nggak keluar juga. Oke. Nah, itu tentang derivatif sama diferensial. Nah, buat derivatif sama diferensial sendiri itu ada dua. Ada partial differentiation sama total differential. Bedanya apa partial sama total gitu. Nah, tadi kan kita punya nih kalau satu variabel ya, cuman X doang gitu. Langsung aja NX pangkat N-1 gitu, diferensialnya juga langsung aja gitu. Nah, tapi gimana kalau misal dalam satu fungsi itu ada dua variabel, let's say X1, X2 gitu ya. Jadi misal kita punya fungsi ini nih, 3x1 pangkat 2 tambah x1 x2 ditambah 4x2 pangkat 2. Nah, turunannya gimana dong? Nah, kalau misalnya yang pertama kita pengen tahu nih, turunannya ini terhadap x1 itu gimana? Nah, kita notasinya beda. Kalau misal partial differentiation, di sini kan kita cuma pengen tahu turunannya x1 ya. Berarti x1 itu kan cuma satu dari dua variabel gitu kan. Ini x2 ya, bukan x ya, sorry gue salah. Nah, jadi notasinya itu kan pakai D yang kayak gini, dibaca itu do. Jadi kayak do y dibagi do x1 gitu.
turunannya ya udah kita turunin biasa aja. Ini X1 ya. Yang X1 di sini 3X1 pangkat 2 diturunin kan berarti 3 kali 2 6 X1 2 min 1 1. Jadi 6X1 pangkat 1 ditambah yang X1 lagi. Ini X1 X2 kan. Diturunin ya udah langsung aja jadi X2. Yang belakang kenapa nggak ikut? Karena dia nggak ada X1-nya kan. Jadi ya udah berarti dianggap aja konstanta, diturunin juga 0 hasilnya. Nah, kalau terhadap X2 gimana nuruninnya? Do Y per do X2 gitu kan. Jadi kita cari aja nih, X2, X1, X2 diturunin jadi X1. 4X2 pangkat 2 diturunin jadi 4 kali 2, 8. X2 pangkat 2 min 1, 1, 8X2. Jadi turunannya X1 plus 8X2. Itu kalau partial differentiation. Nah, kalau total differential gimana? Nah, tadi kan contohnya kalau misal 2 variabel aja. Tapi sebenarnya fungsi itu bisa aja banyak variabel. Nanti kita bakalan lihat soal yang ada dalam satu fungsi itu bisa sampai 4 sampai 5 variabel gitu. Nah, caranya ya udah kita turunin aja secara parsial masing-masing, kalau udah ditambah semua gitu. Itu hasilnya total diferensial gitu. Jadi misal ini kalau tadi yang partial differentiation kan masing-masing udah dapet ya, yang S1, yang X2. Tambahin aja, kita tambahin F1 F2 ini tambah X1 tambah X2 tambah X1 tambah 8X2, nanti kalau di total hasilnya adalah total diferensialnya. Gitu. Itu sih ya kalau tentang derivatif sama diferensial. Nah, terus di sini tuh ada yang present value continuous compounding namanya. Nah, mungkin kayak kenapa tiba-tiba ada continuous compounding gitu, hubungannya apa sama differentiation and derivative ini? Sebenarnya ini nanti kalau misal di soal bakal ketemu kaitannya relasinya di mana. Kalau di buku nih istilahnya continuity, jadi fungsi yang continue gitu. Jadi mungkin sekarang kita bahas dulu gini aja. Nanti mungkin di soal bakalan lebih clear ini dipakainya kapan. Nah, let's say biasa kita punya tuh rumus secara umum kayak gini. AT sama dengan VE pangkat minus RT. Nah, R ini bisa minus, bisa plus, tergantung. Nggak selalu. A ini apa? Present value-nya. T ini period-nya. Jadi kita buat cari present value, rumusnya berarti di future value dikalikan E, dipangkatin RT, interest rate atau discount rate-nya, dikali period-nya. Gitu. Nah, E ini apa? E itu angka Euler. Nilainya tuh 2, sekian kalau misal gue nggak salah. Nanti kalian coba cek aja. Jadi itu kayak angka yang udah fix atau angka eksponensial gitu juga istilahnya. Nah, nanti bakalan lebih clear di soal terkait dengan yang continuous compounding ini kok. Gitu. Itu mungkin terkait dengan materinya dulu, derivatif diferensial, partial differentiation, total differential, sama continuous compounding. Kalau dari materinya dulu ada yang mau ditanya nggak kira? Oke, kalau belum ada gue langsung masuk ke soal aja ya. Oke, jadi kita masuk ke soal yang pertama dari UAS tahun lalu. Oke, jadi kita punya soal, sebuah toko roti itu menjual kroffel dan mengetahui fungsi permintaan terhadap kroffel yang dijualnya, yaitu Q sama dengan 400 min P kuadrat. Di mana Q adalah banyaknya permintaan kroffel dalam satuan unit. Kalau misal P itu adalah harga kroffel dalam satuan dolar. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yang A. Jika kroffel dijual seharga 5 per buah, hitung elastisitas permintaan kroffel terhadap harga pada tingkat harga tersebut. Lalu interpretasikan. Petunjuk, tuliskan terlebih dahulu rumus elastisitas titiknya. Oke. Kita punya info kroffelnya dijual seharga 5 per buah. Jadi kan kita punya info P-nya ini adalah 5 kan tadi ya. P-nya ini 5. Nah, terus ditanya elastisitas permintaan kroffel terhadap harga pada tingkat harga tersebut, yaitu 5. Lalu interpretasikan. Petunjuknya, tuliskan terlebih dahulu rumus elastisitas titik gitu. Rumus elastisitas titik kan yang tadi ya, kan E itu sama dengan delta Q dibagi delta P, terus kita kali P per Q. Nah, kan kayak gini. Terus kita punya nih delta Q per delta P-nya itu apa berarti kan? Nah, delta Q per delta P itu tadi kan turunan ya. Kalau misal kita lihat di rumus yang ini, nah kan jadinya kayak gini. Ada Q P0 plus delta P
min Q P0 per ini dikali ini gitu kan. Jadi kita tinggal masukin aja ke sini. Berarti kan ini Q P plus delta P. P ini berarti harga yang sekarang yang 5. Nah, delta P berarti kan perubahan harganya berapa ya? Kita kurangin Q P. Terus dibagi sama delta P. Ini hasilnya, terus dikali P per Q gitu. Oke. Nah, terus berapa hasilnya? Berarti elastisitas kita tinggal masukin aja kan. QP plus delta P. Kita punya Q-nya 400 min P kuadrat nih. Jadi udah tinggal tulis aja 400 kita kurang sama di sini kan P ya, tapi kan di sini P plus delta P. Jadi di sini P plus delta P kuadrat. Nih. Kayak gini. Dikurang Q-nya berarti kan 400 min P toh. Ya, 400 min P kuadrat. Min P kuadrat. Terus kita bagi sama delta P. Dikali P per Q. Gitu. So far ngerti kan ya? Masukin ini angka ininya dapat dari mana. Kalau misalnya nggak ngerti nggak apa-apa, langsung potong aja gue. Itu, kayak gitu. Nah, lanjutannya, udah. Gue udah bikin mungkin biar lebih cepat. Nih. Oke, gue taruh di sini bentar. Oke, ini lanjutannya. Jadi kan kita tadi udah punya ya persamaan yang sebelumnya itu. Nah, sekarang lanjutannya tinggal kayak gini aja. Oke, nah kan kita udah punya nih 400 dikurang P plus delta P kuadrat min 400 min P kuadrat. Nah, 400 min 4 plus delta P kuadrat itu ini kan hasilnya 400 min P kuadrat min 2P delta P min delta P kuadrat. Itu kan kalau misal kita buka kurungnya ya, kayak SMA biasa. Nah, kalau udah kita masukin ke sini lagi kan, 400 dikurang P dikurang ini dikali P per Q gitu. Nih, 400 dikurang 400 kan habis nih, 400-nya hilang. Min P kuadrat, di sini min P kuadrat tapi di min juga, min kali min plus kan, min P kuadrat plus P kuadrat habis juga. Nah, terus min 2P delta P min delta P kuadrat gitu kan. Sisanya kan itu aja. Min 2P delta P min delta P kuadrat dikali P per Q, ini per delta P. Nah, terus kan ini delta P ya, kita bisa bagi nih delta P, kita bisa coret di sini jadi pangkat 1. Jadi min 2P min delta P kali P per Q gitu. Nah, tapi kan ini belum kelar, masih kayak gini kan. Nah, terus kalau misal kita udah punya persamaan kayak gini, lanjutannya adalah kita pakai limit. Nah, jadi pakai buat cari elastisitas, sebenarnya tuh prinsipnya gampang. Cuman emang ada beberapa cara yang agak ribet gitu. Nah, kita pakai limit delta P itu kita anggap adalah 0. Nah, kalau misalnya delta P-nya 0 gini, terhadap elastisitas gini ya. Nah, berarti kan limitnya kalau delta P-nya 0, di sini jadinya min 2P kan. Dikurang 0 ya udah nggak ada. Ya udah tinggal min 2P aja. Min 2P terus dikali P per Q gitu kan jadinya. Dikali P per Q. Nah, min 2P dikali P jadinya min 2P kuadrat min 2P kuadrat per Q gitu. Ini adalah elastisitasnya nih. Kita udah dapat elastisitas min 2P kuadrat per Q. Jadi berapa tuh? Nah, P-nya tadi adalah 5. 2 P kuadrat berarti 5 kuadrat adalah 25. 2 kali 25 itu adalah 50 di sini ya. 50 dibagi Q-nya. Nih, Q kan 400 min P kuadrat ya. P kuadrat tadi 25 kan. P-nya 5, P kuadrat 25. 400 dikurang 25 adalah 375. Kita taruh di sini 375 gitu. Nah, nanti kalau misal dihitung pakai kalkulator atau Excel, hasilnya adalah minus 0,13.
Itu. Jadi buat yang nomor 1, elastisitasnya udah didapat minus 0,13. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu poin A terkait elastisitas? Oke, kalau gitu gue lanjut dulu ke yang B. Yang B itu ternyata pemilik toko kemudian menyadari bahwa permintaan kroffel itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga, namun juga oleh pendapatan atau Y gitu. Nah, sehingga fungsi permintaan kroffelnya diestimasi jadi Q sama dengan 400 min 110P plus 0,32Y. Di sini ada penambahan satu variabel lagi, variabel Y. Tadi kan cuma 1 P aja, sekarang ada Y-nya. Nah, hitung elastisitas permintaan kroffel, elastisitas lagi, tapi bedanya terhadap pendapatan. Jika diketahui rata-rata pendapatan masyarakat sebesar ini, harga kroffel 5 per buah. Jadi kita punya tadi rumus Q yang baru adalah 400 dikurang 110P plus 0,32Y. Ini kan 0,32Y. Kita punya juga adalah rata-rata pendapatan masyarakat, Y-nya adalah 20.000. Oke. Ini 20.000. Terus harga kroffelnya, P-nya adalah 5, nggak berubah. Ditanya adalah elastisitas permintaan kroffel terhadap pendapatan. Nah, elastisitas terhadap pendapatan berarti kan delta Q per delta Y gitu kan. Terus, ini masih ditulis dulu depannya. Nah, ini E ya. E itu kan sama dengan delta Q per delta Y kali Y per Q. Ini kan konsol elastisitas terhadap pendapatan. Nah, delta Q per delta Y tadi apa? Sebenarnya caranya mirip kayak yang tadi ya, yang A yang elastisitas terhadap harga. Tapi kita nggak perlu nyari yang seribet itu, sesusah itu. Sebenarnya emang caranya kayak gitu. Cuman kan kita udah nulis yang A, jadi kita nggak perlu nulis lagi di sini kayak gitu. Nah, delta Q per delta Y ini kan berarti turunan Q terhadap Y gitu kan. Nah, cuma di sini kita lihat nih, ada variabel lain P. Berarti turunannya ini sifatnya parsial kan. Berarti kan cuman do Q per do Y dikali Y per Q gitu. Nah, kalau turunan parsial, kita udah tinggal cari aja yang diturunkan terhadap Y itu yang mana. Ini 400 ya udah nggak ada. 110P nggak ada. Ini 0,32Y. Ada Y-nya. Turunin jadi 0,32 gitu kan. Turunannya 0,32. Nah, kita kali sama Y per Q. Y-nya tadi kita punya 20.000. Di sini 20.000. 20.000. Kita bagi Q-nya adalah, nah Q-nya kita tinggal masukin ke sini ya. Jadinya nih gue udah bikin biar lebih cepat aja. Bentar ya. Aku copy di sini. Ini. Tadi Q-nya kan kita udah tahu kalau misal Q-nya adalah 400 dikurang 110P ditambah 0,32Y gitu kan. Nah, tinggal masukin aja 400 dikurang P-nya 5, 110 kali 5 ditambah 0,32 kali Y-nya 20.000. Kita dapat hasilnya Q-nya adalah 6.250. Di sini kita tulis saja 6.250. Nah, dapat hasilnya adalah kalau misal kita hitung nanti hasilnya kita bisa dapat di sini 1,024. Itu adalah elastisitasnya. Gitu. Nah, dari sini kita udah dapat nih elastisitasnya 1,024. Terus yang C. Yang C ditanya adalah interpretasikan hasil perhitungan Anda pada poin B gitu. Nah, interpretasinya ya udah kita lihat aja nih. Enggak, gue udah bikin juga. Untuk interpretasinya. Oke.
Nah, ini dia interpretasinya. Kalian terserah nulisnya bisa pakai bahasa kalian sendiri. Ini cuman bahasa yang gue pakai. Jadi kan elastisitas permintaan Kroffel terhadap pendapatan itu 1,024 nih dapat dari sini kan. Nah, kenaikan jadi interpretasinya adalah kenaikan pendapatan 1% aja dengan rata-rata pendapatan masyarakat sekarang itu 20.000, harga Kroffelnya 5 per buah, ini bakal meningkatkan permintaan Kroffel sebanyak 1,024%. Sama kalau misal kalian belajar PE kan, elastisitas di PE kan juga kayak gini. Nah, jadi kalau misal elastisitasnya 1,024 di atas 1, berarti kan Kroffel adalah barang yang sifatnya elastis terhadap perubahan pendapatan. Gitu, itu berarti yang C. Oke, buat poin B sama C ada yang mau ditanya dulu. Kurang lebih mirip sama yang A, tapi bedanya dia di sini parsial turunannya. Oke, kurang lebih udah jelas lah ya harus. Oke. Masih bingung yang B, Kak. Oke, yang B. Jadi kan Ya. B itu ditanya elastisitas permintaan Kroffel terhadap pendapatan. Nah, rumusnya elastisitas terhadap pendapatan itu kan ini ya. Ini delta Q per delta Y dikali Y per Q gitu kan. Nah, kita lihat nih. Delta Q per delta Y. Kalau misal di PE kan biasanya dikasih nih kayak misal harga sekarang pendapatannya berapa, berubah jadi berapa, jadi bisa dihitung perubahannya gitu kan. Tapi kan kalau di sini nggak, cuma ditulis dikasih ya udah pendapatan sekarang 20.000, kuantitasnya rumusnya itu harganya 5. Gimana caranya nyarinya? Dan delta Q per delta Y. Nah, terus habis itu kita lihat delta Q per delta Y, kalau misal kita balik ke rumus yang di atas ini kan diferensial ya. Ini basically dia adalah turunan gitu kan. Nah, diferensial itu kita lihat ada partial differentiation, ada total differential. Kalau ada dua variabel fungsinya, kita bisa pakai partial turunannya. Nah, kita lihat di sini. Dia kan ada dua variabel ya. Ada P, ada Y. Tapi yang dipakai cuma yang Y aja. Cuman yang Y ini aja yang dipakai. Nah, berarti kita pakai turunan parsial. Do Q per do Y dikali Y per Q. Gitu. Nah, turunan parsial yang terhadap Y gitu ya. Kita lihat nih. Yang ada Y-nya kan cuman yang ini nih, 0,32Y. Ya udah, 0,32Y kalau misal kita turunin, tadi kan pakai yang X pangkat N, jadi NX pangkat N min 1 ya. 0,32Y, Y-nya pangkat 1 nih. 1 kita kali ke depan. Jadi 1 kali 0,32 tetap 0,32. Y pangkat 1 min 1, 0. Y pangkat 0 udah jadi 1, hilang kan? Ya udah, jadi turunannya 0,32 gitu. Terus kita kali sama Y per Q. Y-nya dapat 20.000. Dari soal kan 20.000 masukin aja. Q-nya kita tinggal masukin ke soal, ke rumus yang di awal nih. Kita punya nih. Q-nya 400 dikurang 110 dikali P kan. P-nya 5. Terus ditambah 0,32 kali Y. Y-nya 20.000. Dapat hasilnya Q-nya 6.250 di sini. Jadi dapat elastisitasnya kita bisa hitung adalah 1,024. Gitu. Jelas nggak kira-kira? Oh, berarti kayak dia itu tergantung kayak soalnya gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya dia nanyanya itu perubahan terhadap Y, berarti ya udah kita pakai yang diferensial tadi tuh dan fokusnya itu ke Y gitu ya, Kak. Betul. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Terkait B sama C dulu. Oke, kalau nggak ada gue lanjut ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang D, kita masuk ke yang D ya. Yang D di sini deh. Nah, yang D. Jadi diketahui kemudian bahwa rata-rata pendapatan masyarakat ini tumbuh mengikuti fungsi kontinu terhadap waktu yang dinyatakan berikut. Nah, ini tadi ya yang kalau bahasa di notes tadi present value compounding interest atau apalah gitu ya. Nah, kalau di sini kan fungsi kontinu intinya adalah itu. Ini adalah Y sama dengan 100E pangkat 0,05T, di mana E adalah angka eksponensial dan T adalah waktu dalam satuan tahun. D yang pertama, ditanya berapakah angka pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat per tahunnya, gitu ya. Tadi kita balik lagi, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Rate itu adalah R, T ini waktu, P future value, A present value gitu kan. Tapi kalau misal dalam kasus ini rumusnya agak beda.
kita punya Y sama dengan 100 ya, 100 E pangkat 0,05 T gitu. Nah, 0,05 ini adalah rate-nya gitu kan. Kalau misal lihat ya di sini nih. Nih, ini kan Y, AT ini Y, V-nya ini tadi yang apa tuh 100 ya, V-nya tuh 100, E pangkat RT gitu kan. Nah, R ini bisa minus, bisa plus tergantung. Kalau plus ya udah nggak apa-apa, RT gitu kan. Nah, ditanya angka pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat per tahun. Angka pertumbuhan itu rate-nya kan berarti growth rate-nya berapa, angka pertumbuhan pendapatannya berapa, R-nya berapa, ya udah R-nya 0,05 gitu aja. R-nya 0,05 berarti sama dengan 5% gitu. Jadi angka pertumbuhan pendapatan masyarakat rata-rata per tahun 5% gitu. Yang pertama. Nah, yang kedua, total pendapatan masyarakat di area toko roti adalah perkalian dari rata-rata pendapatan masyarakat Y dengan jumlah populasinya N. Atau M sama dengan Y kali N ini ya. Nah, jika populasi masyarakat tumbuh mengikuti fungsi N sama dengan 1000 E pangkat 0,01 T, berapakah tingkat pertumbuhan total pendapatan masyarakat per tahunnya? Nah, ini kan M itu sama dengan Y kali N. Y kali N. Nah, terus N-nya ini adalah kita punya 1000 E pangkat 0,01 T. Nah, yang ditanya adalah tingkat pertumbuhan total pendapatan masyarakat per tahunnya. Berarti kan rate-nya ya. Rate-nya berapa? Nah, bedanya sama yang pertama apa? Kalau yang pertama nih dilihat. Pertumbuhan pendapatan juga tapi rata-rata. Nah, kalau yang di sini adalah tingkat pertumbuhan total. Jadi kita mesti cari dulu total pendapatannya berapa. Pakai ini. M sama dengan Y kali N. Y-nya 100 E pangkat 0,05 T ini. N-nya 1000 E pangkat 0,01 T ya. Kita kali aja Y kali N. 100 kali 1000, 100.000. Kita taruh di sini. 100.000 ya. Terus E pangkat 0,05 T sama 0,01 T. Kalau pangkat bisa ditambahkan kalau bawahnya sama. Jadi 0,05 tambah 0,01, 0,06 T. Oke. Jadi ditanya tingkat pertumbuhan total R-nya sekarang adalah berarti 0,06. 0,06. Atau ini sama dengan 6%. Gitu. Gitu aja sih yang Dek. Ada yang mau ditanya dulu yang Dek terkait dengan ini? Oke. Kalau belum ada, gue lanjut dulu. Itu tadi basically adalah konsep dasarnya terkait sama derivatif, diferensial, sama yang ini. Rate continuity ini. Sekarang gue bakal masuk ke topik yang kedua, implicit function theory. Nah, jadi kalau misal fungsi, masih ingat di materi UTS ya, pada pertama, itu ada fungsi itu ada dua ya, ada fungsi eksplisit, ada fungsi implisit. Nah, kalau fungsi eksplisit itu adalah ya ini ya, di sini adalah Y sama dengan fx1, x2, xn. Jadi misal kita punya gampangnya nih, Y sama dengan 2x1 ditambah 3x2 gitu. Nah, itu eksplisit. Kalau fungsi implisitnya berarti f y x1 x2 bla 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 sama dengan 0. Gimana tuh? Tadi kan kita punya ya, eksplisitnya y sama dengan 2x1 tambah 3x2. Nah, implisitnya berarti ya udah tinggal y dikurang 2x1 dikurang 3x2 sama dengan 0. Segampang itu. Maksudnya mindahin dari eksplisit ke implisitnya. Cuman kayak gitu aja. Gitu. Nah, kalau misal eksplisit ya, fungsi yang biasa kan, total diferensialnya tadi parsial kita tambah gitu kan. Berarti turunannya kalau misal kita punya 2x1 tambah 3x2, kan turunan yang x1 ditambah turunan yang x2. Itu kan total diferensialnya. Kalau eksplisit kayak gitu, yang di sini. Nah, tapi kalau misal implisit gimana? Nah, kalau implisit derivatifnya atau diferensialnya sama lah, turunannya ya intinya.
itu seperti apa kalau implisit, kita mesti turunin dari sini kan. Jadi dari Y-nya kita turunin, dari F1-nya turunin, X2-nya turunin, X3-nya, dan seterusnya. Nah, turunan Y itu kita punya ini. Turunan Y itu berarti kan turunan X1 tambah turunan X2 gitu ya. Kita substitusi ke dalam sini nih. FY DY-nya. DY-nya sekarang jadi ini. F1 DX1 bla 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 gitu ya. Nah, kalau misal kita substitusi, nanti didapat hasilnya adalah ini, gitu. Nah, intinya yang perlu kalian ingat adalah ini, FY FI tambah FI sama 0, gitu kan. Kan kita punya ini nih, FY F1 tambah F1, DX1, bla bla bla, kalau ditambah sama 0. Intinya, tapi kita bisa lepas satu-satu. Secara parsial ya, kalau kita lepas secara parsial, FY FI tambah FI sama 0. Berarti FI yang F kecil, itu sama dengan kan minus F besar I per FY gitu kan. Itu adalah turunan parsialnya. Do Y per do XI. Gitu. Oke, mungkin agak bingung ya. Gue masuk ke soal aja langsung. Karena mungkin kalau nggak pakai soal agak bingung. Oke. Nih. Mungkin familiar ya sama soal ini kayak di Matdas yang kemarin juga sebelum UTS kayaknya ada persamaan kayak gini juga. Oke. Jadi misalkan model pendapatan nasional adalah sebagai berikut ini ya. Y-nya bla bla bla, C, G, dan seterusnya. Dimana Y udah tau lah ya, Y itu pendapatan, C itu pengeluaran konsumsi, I0 berarti investasi, G berarti pengeluaran pemerintah, government ya. Kalau misal, apalagi nih, T0 itu pajak berarti A itu pengeluaran autonomous atau pengeluaran dasarnya gitu ya, minimalnya. Kalau B ini marginal prosperity to consume-nya, MPC-nya gitu. Kalau G berarti growth-nya berapa, proporsinya berapa untuk belanja pemerintah gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Yang A, tentukan fungsi keseimbangan pendapatan nasional dalam reduced form. Nah, reduced form ini apa? Jadi gini, ini kita punya persamaan 3 nih sekarang, ya kan? Kalau fungsi keseimbangan, pendapatan keseimbangan itu kan berarti Y bintang ini ya. Reduced form ya udah, Y berarti Y bintangnya ini sama dengan apa, gitu. Kan kita punya 3 persamaan. Sekarang gimana caranya semua persamaan ini jadi satu? Persamaan keseimbangan pendapatan nasional. That's reduced form. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk aja langsung di sini. Kita punya base persamaannya adalah Y sama dengan C plus I0 plus G. Ya udah, tinggal kita masukin aja nih. Y berarti sama dengan C-nya adalah A plus B dalam kurung Y min T0 ini ya. Kita tambah sama I0 terus ditambah G juga. G-nya adalah GY. Gini. Nah, kan nih Y keseimbangan ya, ditanya Y starnya berapa, maka kita harus pindahin semua yang ada Y-nya ke sebelah kiri. Nah, pertama-tama sebelum itu kita buka dulu nih, yang ada kurungannya. Jadi A plus BY, gini ya, min BT0, BT0, plus I0, plus GY. Oke, semua Y kita pindah ke kiri. Di sini Y, ini ada BY ya, jadi min BY di sini. Mana lagi Y, ini ada GY, jadi min GY. Ya, kayak mirip kayak waktu ngerjain matriks. Ini jadinya A, terus ini min BT0 ya, min BT0 plus I0. Oke, nah ini Y bisa di dalam kurung kan ya, jadi Y dalam kurung, ini 1, terus ini Y-nya pasangannya min B, ini min G gitu ya. Y1 min B min G. Terus sama dengan A min BT0 plus Y0. Bisa langsung didapat, berarti Y star-nya keseimbangannya ini sama dengan A min BT0 plus I0 di sini ya, plus I0 per 1
min B, min G. Udah, ini adalah reduce formnya. Itu aja, fungsi keseimbangan pendapatan nasional. Paham lah ya, harusnya kalau yang ini. Kalau ada yang mau ditanya, langsung potong aja ya, nggak apa-apa. Oke, gue masuk ke pertanyaan yang kedua, yang B sekarang. B yang pertama nih. Temukan pengaruh dari perubahan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Nah, perubahan investasi nih. Kita lihat ya, di sini ada banyak banget variabel. Jadi kita pakai partial derivative atau partial differentiation gitu ya. Keseimbangan pendapatan nasional berarti kan DY gini ya. Per perubahan investasi itu DI 0, kan? DOI 0. DY per DOI 0 sama dengan, lihat nih, I0 itu turunannya berarti kan ya udah nih pasangannya 1, tapi bawahnya ada ini kan, jadi 1 per 1 min B min G. Ini turunannya I0 gitu. Jadi pengaruh dari perubahan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional ini 1 per 1 min B min G. Ada yang mau ditanya nggak? Kayak kenapa bisa 1 per 1 min B min G gitu? Ngerti ya? Oke. Kalau gitu, gue langsung ke yang poin kedua. Yang selanjutnya. Poin kedua itu adalah interpretasikan hasil perhitungan pada poin 1. Kalau kecepatan, by the way, bilang aja ya. Oke. Interpretasikan hasil perhitungan pada poin 1. Nah, interpretasinya, wait, gue udah bikin. Nah, interpretasinya itu adalah, ini dia. Ini interpretasinya. Nggak cukup untuk kecilan ya. Masih kelihatan kan ya, segini. Oke. Jadi pengaruh dari perubahan investasi terhadap keseimbangan pendapatan itu kan besarnya segini ya, 1 per 1 min B min G. Yang ini nih. Nah, terus jadi interpretasinya adalah ketika investasi ini naik, I-nya naik, I0-nya naik sebesar 1, maka keseimbangan pendapatan nasionalnya bakal naik sebesar 1 per 1 min B min G. Gitu. Oke, itu yang kedua interpretasinya. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga di B. Di poin ketiga ditanya adalah batasan apakah yang dibutuhkan pada parameter-parameter persamaan agar didapatkan solusi keseimbangan. Oke, kita lihat ya. Di sini adalah 1 per 1 min B min G gitu kan. Nah, supaya ada solusinya, berarti kan supaya ada jawabannya, 1 min B min G atau penyebut ini nggak boleh 0 kan. Penyebut ini which is adalah 1 min B min G. 1 min B min G ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Because kalau misal dia 0, ya nggak ada hasilnya, tidak dapat didefinisikan kan. Nah, berarti ini kan sama aja kayak 1 tidak sama dengan B plus G ini ya. Atau B plus G tidak sama dengan 1 is the same. Jadi gitu. Nah, jadi ya udah batasannya ini aja. 1 min B min G nggak boleh sama 0, atau B plus G juga nggak boleh sama 1. Mungkin kalian bisa tambahin yang ini biar lebih jelas lagi. Jadi A-nya harus lebih dari 0, B-nya harus di antara 0 dan 1, G-nya harus antara 0 dan 1 juga. Ini boleh juga ditaruh di sebelah sini. Biar lebih jelas. Oke ya. Oke, itu buat yang B. Next, gue ke yang C. Yang B tadi ada yang mau ditanya lagi nggak? Ditanya dulu mungkin. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, gue masuk ke C. C yang pertama, gunakan, nah ini, teorema fungsi implisit untuk menentukan pengaruh perubahan dari marginal prosperity to consume terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Oke, kita balik lagi lihat tadi rumusnya yang keseimbangan pendapatan nasional itu seperti apa. Lihat nih ya, tuh kopas dulu. Ini, yang keseimbangan pendapatan nasional tadi kita punya adalah ini kan ya, Y star-nya itu
sama dengan ini A min BT0 plus I0 per 1 min B min G gitu ya. Ini adalah fungsi eksplisit nih ya, fungsi eksplisit. Nah, fungsi implisitnya kan kita mesti cari nih pengaruh perubahan dari marginal prosperity to calcium terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Sebenarnya pakai partial differentiation juga bisa kan ya. Cuma di sini dia minta adalah gunakan teorema fungsi, gunakan teorema fungsi implisit. Nah, karena kita diminta pakai teorema fungsi implisit, ya udah kita cari fungsi implisitnya dulu. Ini fungsi eksplisit. Nah, fungsi implisitnya nih ya, kita kali dulu. Berarti kita balikin lagi nih. Y1 min B min G gini ya. Itu sama dengan A min BT0 plus I0 gini. Plus I0. Nah, ini kan berarti ada Y min BY gini. Min GY. Nah, terus kalau implisit ingat ya, sama dengan 0. Jadi semua pindah ke kiri nih. Min A, terus min BT jadi plus BT0 ya. Plus BT0, plus I0 jadi min I0. Nah, ini adalah sama dengan 0. Oke, jadi sekarang kita punya nih fungsi implisitnya ya. Fungsi implisit kita adalah ada Y, variabelnya. Kita punya ada A, urut aja ya, sesuai huruf A, B, G, terus ada I0, ada T0. Oke, ini tuh sama dengan 0 gitu ya. Tadi kan kita ingat ya, punya rumus kalau misal persamaan kayak gini, ini ya, ini fungsi implisitnya kayak gini, F ini sama dengan 0, lanjutannya adalah yang ini. Tapi kita bisa langsung masuk aja, langsung hitung yang ini ya, karena kita cuma perlu ngitung pengaruhnya marginal prosperity to consume aja. FI plus FI sama 0. Nah, marginal prosperity to consume itu adalah B kan ya, terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Jadi sebenarnya yang kita perlu cari adalah hubungan antara B dengan Y-nya aja. Ya udah, berarti kita bikin di sini ya. FY. Nah, terus tadi ini F kecil gini kan ya. FI itu berarti di sini FB ditambah FB ini adalah sama dengan 0. Nah, FB kecil ya, itu kan sama dengan do Y per do B ya. Turunan, kan ini turunan B kan berarti ya, do Y per do B. Itu sama dengan tadi adalah minus FB per FY, gini kan. Nah, berarti minus FB-nya. Kita cari turunan B. Oke, lihat ya, ini min BY. Oke, berarti kan turunannya min Y ya. Terus mana lagi yang ada B-nya nih di sini? Nih, BT0 ya. Berarti plus T0. Oke, B udah nggak ada lagi. Per sekarang FY turunan Y. Ada 1. Ada min BY turunannya berarti min B. Min GY turunannya berarti min G. Mana lagi? Y-nya udah nggak ada. Oke. Ya udah berarti turunannya ini. Nah, kita lihat ya, ini ada minus minus nih. Bisa dijadiin positif kan biar enak bacanya. Berarti Y min T0 per 1 min B min G. Gitu. Ini kalau kita pakai teorema fungsi implisit ya, buat cari pengaruh perubahan dari marginal prosperity to consume-nya terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Karena kalau misal kita nyari di sini pun agak susah karena dia ada yang di bawah ya, pangkatnya minus. Oke. Nah, terus yang kedua, kita diminta untuk menginterpretasikan nih hasil perhitungan pada poin 1. Ya udah, kita interpretasiin aja. Interpretasinya berarti ini. Ya udah. Nah, ini dia interpretasi. Nih, jadi
pengaruh dari perubahan marginal prosperity to consume terhadap keseimbangan pendapatan ini sebesar ini tadi ya, Y min T0 dibagi 1 min B min G ini. Nah, jadi interpretasinya kenaikan marginal prosperity to consume atau B-nya sebesar 1 akan meningkatkan keseimbangan pendapatan nasional sebesar apa? Y min T0 per 1 min B min G sebesar itu. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya terkait yang poin C, teorema fungsi implisit. Nih, kalau misal kalian ntar gue bakal bagi Word-nya kok yang rapi, yang gue bikin di Word, nggak pakai yang notes kayak gini maksudnya. Nah, ini kalau misal kalian nanti lihat di file Word yang rapinya, gue udah masukin langkah-langkah PSI yang tadi ya, yang poin 1 agak tewas sedikit sih bacanya, tapi ya basically intinya sama kan ya. Ini. Jadi kan gue cuma nulis nih FY-nya ini sama 0, nih yang di sini gue tulis. Habis itu sebenarnya yang ini semua ini kan ya udah lah ya, ngerangkum semua. Bisa langsung aja kita lanjut ke poin yang ini, which is yang ini. Tuh, jadi gue nulisnya di sini, gue skip yang ini. Tapi misal kalau misal nanti kalian di UAS kayak biar kelihatan lengkap semua, pengen ditulis semua, ya silahkan. Ini gue masukin di Word-nya udah ada. Gitu, terkait dengan implicit function. Oke, belum ada yang mau ditanya ya? Oke, kalau belum ada, gue lanjut dulu ke materi yang berikutnya. Oke, jadi materi yang berikutnya itu adalah optimisasi. Nah, jadi ada 3 jenis nih optimisasi. Basically sebenarnya 2, tapi kita bisa, biar lebih gampang kita bagi jadi 3. Intinya optimisasi itu dibagi kalau misal 2 secara besar adalah without constraint or with constraint. Without constraint means tanpa hambatan, kalau with constraint dengan hambatan. Nah, yang without constraint tanpa hambatan itu bisa kita bagi 2. Nah, yang kalian bisa lihat di screen sekarang ini adalah yang tanpa hambatan. Jadi ada optimisasi tanpa hambatan dengan hanya 1 variabel or lebih dari 1 variabel. Nah, kalau misal kita lihat yang 1 variabel lebih gampangnya ya. Jadi buat cari optimisasi itu kita pakai 2 times derivative. Maksudnya kita menurunkan sebanyak 2 kali. Jadi ada first order condition and then second order condition. FOC yang di sini ya, means adalah first order condition ini. Kalau SOC di sini berarti second order condition. Oke, FOC ya, first order condition berarti turunan pertama. Kita punya rumus, kita punya fungsi fx gitu ya. Kita pengen tahu sebenarnya nilai optimumnya ini berapa sih? Titik optimumnya ini di mana sih? Kita turunin lah pertama. Turunin sekali. F aksen X sama dengan 0. Turunan pertama dari fx sama dengan 0, kita dapat titik optimumnya di mana. Nah, kita udah dapat nih titik optimumnya, tapi kita pengen tahu sebenarnya titik optimum ini apakah the maximum value of the function atau the minimum value of the function ya. Jadi dia nilai maksimum dari fungsi ini, fungsi x atau nilai minimumnya. Kalau kita pengen tahu itu, kita turunin sekali lagi, masuk ke second order condition, turunan kedua. Jadi turunan FOC yang pertama kita turunkan sekali lagi. Kalau nilainya kurang dari 0, berarti dia adalah maximum value of the function. Kalau nilainya lebih dari 0, berarti dia minimum value. Kalau misal kalian bingung kayak, kok dia kurang dari 0, kenapa jadi maksimum? Lebih dari 0, kenapa jadi minimum? Nah, itu ada di textbook kalian. Cuman kayak gue tidak mau terlalu teoritis dan berpanjang-panjang di sini. Jadi intinya adalah ini ya, kalau kurang dari 0 turunan kedua ya udah maksimum. Kalau lebih dari 0 turunan kedua ada ya udah minimum. Kalau kalian pengen tahu kenapanya, baca di buku kalian ada. Nah, itu tadi 1 variabel. Nah, kalau misal lebih dari 1 variabel gimana kalau tanpa hambatan without constraint? Jadi buat optimisasi ini selain kita pakai langsung jreng FOC SOC turunan pertama turunan kedua, kita juga kenal namanya Hessian determinant. Jadi determinan Hessian ini ada polanya kok, gampang. Jadi kalau misal 1 variabel ya, H1 itu fxx, berarti kan variabelnya cuma 1 ya, x. Turunan pertama fx, turunan keduanya fxx gitu. Kita lihat ya, ingatkan tadi, kalau misal turunan pertamanya, turunan keduanya kurang dari 0, dia maksimum ya kalau 1 variabel nih. Turunan keduanya kalau lebih dari 0, dia minimum, sama kan? Nah,
tapi kita coba sekarang lebih dari satu. 2 variabel. Kalau 2 variabel kita kerjain dulu Hessian 1, terus Hessian 2 nih. Hessian 1 beres, kelar, masuk ke Hessian 2. Ke H2, nah berarti rumusnya di matriksnya ini determinannya kalian tulis aja fxx sebelahnya fxy. Terus fyx, fyy. Itu maksudnya apa? Fxx kan berarti fungsi x kita turunkan lagi, itu fxx ya. Kalau fxy, ini kan ada 2 variabel ya. Satu fungsi ini x dan y. fxy berarti kita turunin turunan pertamanya terhadap x, turunan keduanya terhadap y. Kalau fyx, turunan pertamanya terhadap y, turunan keduanya terhadap x ya. Ingat partial differentiation yang tadi, yang cuma sebagian, nggak diturunin semua. Tuh, kalau fyy ya udah berarti turunan pertama terhadap y, the second-nya juga terhadap y. Gitu. Itu kalau 2 variabel. Nah, but kalau misal 3 variabel gimana? Ya udah kita bikin Hessian 1, Hessian 2 udah beres, bikinlah Hessian 3-nya. Polanya sama, fxx, fxy, fxz gitu ya. Bawahnya fyx, fyy, fyz. Bawahnya fzx, fzy, fzz. Kalau 4 variabel, tambah aja satu huruf lagi, let's say a lah. Jadi kan fxx, fxy, fxz, fxa, dan seterusnya. Intinya polanya selalu sama. Nah, nilainya, kalau misal H1 kurang dari 0, H2 lebih dari 0, H3 kurang dari 0, berarti kalau H4 lebih dari 0, H5 kurang dari 0, H6 lebih dari 0, dan seterusnya, dia maksimum nilainya. Tapi kalau misal dua-duanya, semuanya, tiga-tiganya, atau berapa variabel pun itu lebih dari 0, berarti dia minimum nilainya. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah kayak gini dulu. Mungkin ada yang mau ditanya. Nanti abis ini bakalan ada soalnya. Kalian bakal coba ngerjain juga. Kita bakal coba kerjain bareng-bareng juga. Mungkin kalau dari materi dulu ada yang mau ditanya. Emang agak masih ngambang sih kalau misal belum masuk soal. Oke, belum ya. Gue masuk ke soal kalau gitu. Oke, soal ketiga nih. Ini lebih tricky. Gue waktu ngerjain ini, waktu dulu ngerjain UASnya ini, gue lebih tricky ke bahasanya sih sebenarnya, rather than materinya ya. Karena ya materinya bukan berarti gampang juga, tapi emang materinya cukup ribet juga optimisasi. Cuman di sini dia lebih susah lagi, kenapa? Karena ada kata-kata yang mirip gitu ya. Jadi misalnya kita baca ya, Vira mengekspor biji coklat ke Uni Eropa. Nah, fungsi harga biji coklat di Uni Eropa itu adalah ini, PUE, sama A1 bla 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 gitu ya. Nah, sementara harga perolehan biji coklat dari petani di dalam negeri itu fungsi harga ini. Nah, ini kan dua-duanya harga ya. Yang satu harga biji coklat di Uni Eropa, yang satu harga perolehan biji coklat dari petani dalam negeri. Nah, sebenarnya kalau misal kita bacanya sekilas doang, kayak ngeliatnya dua-duanya harga gitu kan, kayak apaan, kenapa harganya ada dua, harga di luar negeri dan harga dalam negeri, ngitungnya gimana dong, nanti profitnya dapatnya dari mana. Nah, sebenarnya kita mesti baca lebih teliti nih. Dia bilang dia ekspor ya. Dia ekspor, harga biji coklat di Uni Eropa berarti harga yang dia jual. Harga jualnya yaitu yang PUE ini. Nah, terus harga perolehan biji coklat dari petani dalam negeri ini apa maksudnya? Harga kalau dia jual dalam negeri bukan. Tapi adalah cost-nya ya. Harga perolehan, ingat adalah cost of goods sold-nya. Nah, jadi harga perolehan itu cost-nya. Nah, itu yang bikin kayak gue agak sempat mikir lama di sini. Jadi gitu ya. Sementara harga perolehan itu jadi cost ya. Fungsi harganya PIN ini. Nah, diketahui pula biaya pengiriman coklat per tonnya, ini jelas sudah di state nih, biaya ton, cost ya, dari Indonesia ke Uni Eropa sebesar Y, gitu. Ini ya, Q jumlah biji coklat dalam ton, ya alfa 1, alfa 2 ini parameter gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke soal. Intinya kalau baca soal optimisasi, bacain ceritanya dengan benar, karena seringkali dia tricky kalimatnya. Oke, bentar ya. Oke, yang A. Ekspresikan keuntungan yang didapatkan Vira sebagai eksportir biji coklat secara matematis ya. Ditanya keuntungannya berapa. Petunjuk, nilai pendapatan dan biaya didefinisikan sebagai harga dikalikan jumlah barang. So, jadi basically revenue means price dikali quantity.
cost-nya juga price dikali quantity gitu ya. Oke, kita cari masing-masing dulu deh. Revenue ya, revenue-nya kan harga dikali kuantitas. Nah, harga yang mana yang dipakai buat ngitung revenue? Harga Uni Eropa kan, karena yang harga di petani dalam negeri kan harga perolehan ya. Remember tadi cost-nya. Nah, jadi harga di Uni Eropa PUE-nya, PUE dikali Q-nya ya. PUE kita langsung aja di sini. Alpha 1 apa nih? Min sepertiga Q. Nah, min sepertiga Q kita kali sama Q. Ini adalah revenue ya. Kita dapat alpha 1 Q min sepertiga Q. Kuadrat di sini ya. Aduh. Gila. Sepertiga Q pangkat 2. Oke. Itu revenue. Terus ditanya biaya. Biaya berarti cost ya. SC gitu. Cost-nya ingat, apakah cuma ada satu? Enggak ya, ada dua ya. Cost-nya ada harga perolehan biji coklatnya, cost of goods sold-nya, dan biaya pengirimannya atau delivery cost-nya. Nah, jadi untuk harga perolehannya, ya, kita masukin PIN. PIN-nya alpha 2 tambah 1/6 Q. Terus cost berikutnya delivery cost, biaya pengirimannya adalah gue lupa itu bacanya apa, tapi di sini gue baca Y aja ya. Sebenarnya nulisnya tuh, aduh, nggak gitu. Sebenarnya nulisnya tuh kayak gini nih. Nah, cuman gue lupa ini dibaca apa. Ya, inilah ya intinya, dikali Q. Gitu. Nah, oke, kalau kita jabarin jadi alpha 2Q plus 1/6 Q gitu kan. Plus ini, Y ya. Ditanya adalah ekspresikan keuntungan kan yang ditanya ya. Berarti kan profit ya. Profit nih. Profit itu adalah rumusnya kalau misalnya kita belajar di PE kan ya, atau dimanapun lah ya, revenue min cost gitu aja kan. Total revenue minus total cost. Nah, revenue udah tadi kan delta 1 Q, kita masukin aja di sini min sepertiga Q kuadrat gitu kan. Min apa nih, alpha 2 Q ya. Kalau costnya kan alpha 2 Q min 1/6 Q kuadrat kuadrat. Nah, min Y. Oke, kita bisa lanjutkan. Mungkin biar cepet gue kopasin aja langsung ya. Harusnya kalian udah paham. Nah, ini dia. The next step-nya. Nih. Tadi kan kita udah punya ya. Sampai sini revenue min cost-nya. Alpha 1 Q min sepertiga Q kuadrat. Min alpha 2 Q min 1/6 Q kuadrat min Y gitu ya. Kalau di sini gue kali dulu Q-nya di luar. Tapi kalau misal yang di Word ini kita masukin dulu semuanya baru dikali Q. Basically the same. Kan angkanya sama ya. Alpha 1 min sepertiga Q min alpha 2 min 1/6 Q gitu ya. Min Y. Kita dapat nanti gini-gini. Alpha 1 min alpha 2 min sepertiga min 1/6 min setengah Q min Y kali Q. Dapatlah rumus profitnya ini. So that's it. Ini adalah keuntungannya yang didapat Vira sebagai exported biji coklat. Gitu. Buat ini profit dulu yang poin A ada yang mau ditanya? Agak ribet emang. Oke, paham ya? Oke. Kalau belum ada yang mau ditanya, gue lanjut lagi ke next question. Yang B. Yang B adalah berapakah jumlah ekspor biji coklat yang dapat memaksimumkan keuntungan Vira nih. Memaksimumkan ya, lihat ditanya ya. Berarti di sini dia udah nanya nih. Jumlah ekspor biji coklat kan berarti quantity ya, Q. Oke, berarti Q-nya berapa sih supaya profitnya maksimal atau optimal gitu ya. Supaya profitnya maksimal, kuantitinya berapa gitu ya. Ya udah, kita ingat tadi ya. Kita punya di sini satu variabel. Ya kan, satu variabel hanya Q aja variabelnya. Sorry, ada banyak variabel.
ada beberapa variabel, berarti kita pakai yang tanpa hambatan pokoknya intinya. Kita lihat ya, jumlah ekspor biji coklat yang dapat memaksimumkan keuntungan Pira. Oke, ekspor biji coklat itu kan Q ya, yang dapat memaksimumkan keuntungan. Berarti, salah berarti. Ini berarti kan turunannya ya terhadap profit ini adalah turunan dari kuantitinya berapa ya. Ingat ya, dia cuma nanya jumlah ekspor biji coklat yang dapat maksimumkan keuntungan. Berarti ya udah, dan partial, hanya Q-nya aja yang dipeduliin. Iya. Kita lihat turunannya apa nih? Ini FOC, ya jangan lupa. Oh ya, mesti ditulis dulu nih FOC. Ya, jadi first order condition, jangan lupa ini mesti di state, di sini ditulis ya. Jadi di sini adalah do profitnya kita bagi dengan Q-nya. Maksudnya ya ini turunan Q ya terhadap profitnya. Yang pertama, alpha 1Q diturunkan. Oke, alpha 1 minus alpha 2Q jadi min alpha 2. Nih. Terus min setengah Q kuadrat. Setengah Q kuadrat ya. Setengah kali 2, 1. Q pangkat 2 min 1, 1. Oke, Q. Minus Y ya. Nah, FOC itu kan harus sama 0 ya, supaya dapat yang maksimum, optimumnya berapa, supaya dapat angkanya. Nah, berarti ya udah, di sini kita bisa bilang berarti Q-nya, kan yang ditanya jumlah ekspor nih, Q kan, sama dengan Q, ya udah alpha 1 min alpha 2 min Y. Gitu. Itu jumlah ekspornya adalah segitu. Oke, buat first order conditionnya FOC ini ada yang mau ditanya dulu kah? Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke yang poin berikutnya, which is adalah apa namanya, tentukan besarnya keuntungan, buktikan dan tentukan besarnya keuntungan maksimum dari pengiriman biji coklat dengan asumsi bahwa alpha 1 min alpha 2 min Y lebih dari 0 gitu ya. Oke, diminta buktikan. For proving ya, untuk pembuktian itu kita mesti pakai SOC atau second order condition, SOC ya. Nah, SOC itu kita turunkan lagi yang tadi. Nah, notasinya itu berarti D kuadrat Pi. Ini kalau misal kalian pengen tahu ya, tanda ini dapatnya dari mana, ada di buku. Gue nggak mau terlalu lama menjelaskan kayak teknis-teknis ini, jadi nggak ada. Ya, jadi intinya kalau SOC kayak gini ya, second order condition, do kuadrat Pi per do Q kuadrat. Artinya apa? Artinya turunan kedua, gitu aja sih basically intinya. Kita lihat ya, turunan kedua nih. Q, alpha 1 nggak ada, alpha 2 nggak ada. Cuma ada Q di sini, iyanya nggak ada. Ya udah tinggal ini aja yang bisa diturunkan. Q aja. Min Q turunannya ya udah min 1. Kita lihat bahwa oke, ternyata concluded DSOC ini nilainya less than 0, kurang dari 0. Nah, tadi ya, ingat di sini kalau turunan kedua SOC kurang dari 0, maka dia nilainya maksimum. Oke, so it is proven, ternyata terbukti kalau misal dengan quantity alpha 1 min alpha 2 min Y ini akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Tapi ditanya juga tentukan besarnya berapa sih sebenarnya. Gitu. Nah, gimana cara cari besarnya? Besar keuntungan maksimumnya ya. Oke, balik lagi ke rumus yang ini nih. Nih, kita langsung lanjutin di sini ya. C-nya gue taruh lanjutannya di sini. Pi sama alpha 1 Q min alpha 2 Q min setengah Q kuadrat min YQ gitu ya. Nah, kita punya ini nih. Q itu adalah alpha 1 min alpha 2 min Y. Itu basically same with Q. Nah, kita bisa kalau misalnya kita buka rumus ini kan jadinya gini ya sebenarnya. Nah, ini ya, yang atasnya nih, lihat. Kita balikin lagi. Jadi alpha 1 min alpha 2 min, kita min Y dulu deh. Terus min setengah Q. Ya kan? Dikali Q gini. Nah, itu kan nih kita punya alpha 1 min alpha 2 min Y. Yang ini adalah Q kan? Ya udah bisa jadi Q min setengah Q. Q min setengah Q
dikali Q. Gitu. Jadinya Q min setengah Q jadinya adalah setengah Q kan. Setengah Q kita kali sama Q. Oke, jadi profitnya keuntungan maksimum kita dapat nilainya adalah sebesar setengah Q kuadrat. Gitu ya. Jadi C udah terjawab ya, terbukti ini adalah nilai keuntungan maksimumnya. Kemudian besarnya adalah setengah Q kuadrat untuk keuntungan maksimum. Gitu. Buat yang C ada yang mau ditanya dulu? Berdasarkan order condition. Oke, belum ya. Ini kita masih pakai yang satu variabel ya. Partially, jadi satu variabel. Jadi kayak masih ya rumit sebenarnya, cuman nggak serumit yang lebih dari satu variabel. Nanti nomor 4 kita bakal bahas yang dari satu variabel. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya yang D ya. Yang terakhir di nomor 3 ini adalah apa yang terjadi jika alpha 1 min alpha 2 min Y kurang dari 0. Jelaskan. Oke, ini gue langsung masukin aja jawaban gue. Karena sorry, biar cepet juga ya. Nih, buat yang poin D ya, apa yang terjadi jika alpha 1 min alpha 2 min Y kurang dari 0. Alpha 1 min alpha 2 min Y ini adalah Q kan ya. Jadi kalau misal alpha 1 min alpha 2 min Y ini kurang dari 0 ya sebenarnya Q-nya berarti kurang dari 0 gitu kan. Kalau Q-nya kurang dari 0, apakah ada yang berubah dengan profit maksimalnya? No, nothing's changed. Kenapa? Karena toh dikuadratkan gitu ya. Pangkat 2 kan Q-nya. Jadi kalau misal Q-nya negatif pun ya udah so what gitu. Keuntungan maksimumnya nggak berubah. Nah, tapi sebenarnya apakah ini mungkin terjadi? Enggak. Karena apa? Karena kalau Q-nya kurang dari 0 means Q-nya minus kan. Nggak mungkin jumlah biji coklat yang diekspor itu minus kan. Jadi kayak kalau nggak ada stoknya ya pasti 0, nggak ada yang diekspor. Bukan berarti dia ekspornya minus gitu. Jadi untuk profitnya nggak akan berubah. But realistically speaking, ini tidak mungkin terjadi. Si alpha 1 min alpha 2 min Y kurang dari 0. Gitu untuk interpretasinya ya. Untuk penjelasannya kalau misalnya kurang dari 0. Itu tuh untuk yang poin 3. Oke, mungkin gue langsung aja ke yang terakhir ya. Nah, ini dia yang tadi gue bilang. Kalau with constraint atau dengan hambatan. Kalau misal variabel dengan hambatan, kita pakai Lagrange multiplier untuk menyelesaikan. Mungkin kalian kayak familiar sedikit ya, pernah dijelasin dosen, tapi kalau enggak ya sudah, karena emang ada yang dijelasin kadang nggak tergantung dosen. Oke, next Lagrange multiplier. Variabel lebih dari satu variabel dengan hambatan. Kita speak about Lagrange multiplier, berarti kita punya 3 fungsi, yaitu adalah objective function atau fungsi tujuan, constraint function atau fungsi kendala, dan Lagrangian function atau fungsi Lagrange. Ini tuh harus dibikin ya. Objective function misal kita punya adalah Z sama dengan fxy gitu ya. Udah jelas, di sini ada lebih dari satu variabel, x and y. Constraint function fungsi kendala, constraint-nya misal kita punya C sama dengan jxy gitu ya. Nah, fungsi Lagrange-nya gimana? Fungsi Lagrange-nya udah fix gitu ya, jadi selalu seperti ini. Fungsi Lagrange itu ya berarti objective function-nya fxy ditambah lambda, ini tanda lambda ya bacanya. Lambda ini adalah Lagrange multiplier gitu. Nilainya konstan sesuai dengan penghitungan nanti hasilnya berapa. Lagrange multiplier dikali constraint function-nya tapi secara implisit nih, implicit function ya. Kan kita punya C sama GXY ya. Implicitnya berarti ya udah kita pindahin C min GXY gitu. Ini fungsi Lagrange ya. Intinya kalau misal belajar dengan hambatan, hafalin deh yang bagian sini. Objektifnya formatnya gimana, constraint gimana, Lagrangian functionnya gimana. Karena itu akan sangat membantu kalau kalian hafal. Oke, kita udah punya ini ya. Sama tetap FOC, SOC. Turunan pertama masing-masing nih. Lagrange-nya diturunkan terhadap X, terus diturunkan terhadap Y, terus turunkan terhadap lambdanya. Gitu. Nah, buat second order-nya, SOC-nya pakai Hessian determinan. Hessian determinan kalau misal Lagrange agak beda ya.
Kita lihat nih, ada 0, GX, GY, GX, GY, ya, baru ini di sini fx, fxy, fbx, fyy gitu ya. Jadi lihat ini nih, yang constraint cuma diturunin sekali, ditaruh di pinggir, 0 gxgy, 0 gxgy. Nah, yang diturunkan 2 kali adalah objective function-nya ya, fx, fy-nya. Nih, diturunkan 2 kali. Nah, nilainya Hessian determinan ini kalau sama ya, kayak yang tadi ya, kalau kurang dari 0, ya, which means maximum value. Kalau lebih dari 0, means adalah minimal value. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu soal materinya terkait dengan Lagrangian function lebih dari satu variabel dengan hambatan ini? Oke, kalau belum gue lanjut aja ya. Kalian langsung potong aja kalau misal kalian agak bingung. Karena ini jujur emang agak panjang. Yang soal 4. Oke. Di sini gue bakal coba jelasin untuk yang soal 4. Yang A ya. Oke, kita baca dulu soalnya sebuah perusahaan memiliki fungsi produksi Q sama dengan 4K pangkat 2 per 3, L pangkat 1 per 3. Biaya perusahaan dinyatakan pada persamaan C sama dengan WL per RK, plus RK. Dengan keterangannya ini ya, kalian baca ya. Q itu apa, C itu apa, L itu apa, K itu apa, W itu apa, R itu apa. Gitu. Ditanya yang A. Jika perusahaan ingin meminimumkan biaya produksinya, berarti cost-nya ingin diminimumkan, production cost-nya, tentukan nih fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi Lagrange untuk permasalahan optimisasi tersebut. Ini udah jelas ya, dia bilang. Dia mesti minta kita masukin ini, 3 ini dalam soal ya. Oke, fungsi tujuan atau objective function. Kita balik dulu lagi ke materi ya. Ya udah fxy kalau constraint-nya cxy gitu kan ya. Oke, kita punya di sini ada 2 persamaan. Nah, kan tujuannya meminimumkan biaya produksi kan. Berarti ya tujuannya ya ke fungsi produksi ini, gimana caranya si fungsi produksi ini bisa diefisiensikan. Ya udah, berarti fungsi tujuannya dengan gampang kita bisa bilang bahwa fungsi tujuannya, gue tulisnya ft ya, tapi kalian nanti kalian tulisnya fungsi tujuan aja. Ft-nya atau fungsi tujuannya, aduh, nah, F atau fungsi tujuannya itu berarti Q sama dengan 4K 2 per 3 ya. 2 per 3 L 1 per 3 gitu kan. 1 per 3. Or in the other words, dalam bentuk yang lain, Q sama dengan F K dan L ya. Fungsi K dan L. Oke. Itu fungsi tujuannya. Fungsi kendalanya, constraint-nya, berarti kan cost-nya ya, biaya perusahaannya tuh constraint. Kalau dalam PE kalian belajar ya, constraint in budget line adalah budgetnya, biayanya. Atau di sini berarti cost-nya gitu ya. C, ya tinggal masukin aja. WL plus RK. Nih, berarti kan C ini sama dengan F ya, W sama R. Sorry, tetap sama ya. G, sorry. Nah, G, K sama L. Ya, sesuai tadi ya. Gitu. Nah, terus fungsi Lagrange-nya gimana? Nah, fungsi Lagrange-nya berarti kan ini ya, kita punya tadi adalah objektifnya ya, fxy ditambah lambda kali implisit dari constraint-nya. Udah, berarti objektifnya kan 4K ya, 2 per 3 L 1 per 3 nih. Nah, kita tambah di sini adalah lambdanya. Lambda dikali, nah ini implisitin ya. Jadinya kan C minus WL minus RK. Oke. Ini adalah fungsi Lagrange. Gitu ya. Oke, buat yang poin A, buat cari fungsi tujuan, ini fungsi kendala, sorry.
Bicara fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi Lagrange, any questions? Ada yang mau ditanya dulu? Oke, udah jelas ya, semoga. Oke, sebelum kita lanjut aja kalau gitu, yang poin B. Yang kedua adalah jika perusahaan menargetkan jumlah produksi sebesar 200 unit, ya, berarti jumlah produksi adalah Q kan ya, Q-nya 200 nih, udah ada angkanya. Nah, sementara tingkat upah dan biaya kapital masing-masing 100.000 dan 25 juta rupiah. Tingkat upah kita lihat apa nih? Tingkat upah itu adalah wage ya, W-nya ini adalah W-nya 100.000. Nah, permasalahan gue waktu mengerjakan soalnya adalah gue bingung. Tingkat upah itu masuknya ke W atau K. Kemudian terus biaya kapital itu masuknya apa? Oh, kalau misal tingkat upah berarti oke, W ya. Biaya kapital masuknya ke K atau R gitu kan. K jumlah kapital, R biaya per kapital. Tapi padahal kalau misalkan baca itu udah jelas ya. Biaya kapital, biaya per kapital tuh R gitu. Nih 25 juta. Jadi emang kadang suka nggak teliti gitu karena mungkin waktunya juga kan. Oke, anyway, kita lanjut lagi ya. Berapakah jumlah tenaga kerja dan kapital yang sebaiknya dipergunakan oleh perusahaan? Oke. Di sini dia nanya K-nya berapa ya? Tenaga kerja itu L ya. L-nya berapa dan kapitalnya K-nya berapa? Oke, kita kerjain aja kalau gitu. Ya. Kita langsung ingat nih, kalau Lagrange yang dikerjakan adalah first order condition-nya Zx0, Zy0, Z lambda 0. Oke, kita kerjakan. FOC, gue taruh di sebelah kiri deh ya, supaya kita hemat tempat dikit. Nih ya, FOC. Oke, ini gue kopasin dulu fungsi Lagrange yang agak bagus biar bacanya nggak susah ya. Di sini X di sini. Oke. Nih ya, ini tadi fungsi Lagrange yang kita punya. Cuman versi tulisan lebih mudah dibaca. Alright. Next saya cek ya. Kita masuk ke turun pertama masing-masing. Berarti ZKL kan ya. Berarti kita turunin dulu yang pertamanya adalah ZK-nya. Nah, ZK-nya berarti kita lihat ya. 4K pangkat 2/3 pangkat L pangkat 1/3. Pangkatnya K berapa? 2/3 ya kan? 4 kali 2/3 itu adalah 8/3. Ini kan 8/3. Terus K pangkat 2/3 min 1, 2/3 min 3/3 ya, min 1/3 ini. Nah, L-nya 1/3 tetap. Nah, ditambah, nah lambda C nggak ada hubungannya sama K. Lambda WL nggak ada. Lambda RK nih. Oke, minus, oh ya minus ya. Kan plus kali min minus. Eits. Nah, begini. Kira-kira. Nah, eraser. Minus ya. Lambda RK. Oke, kita turunin jadi lambda R. Lambda R. Ya. Ini yang pertama. Terus kita punya yang kedua sekarang ya. Turunan ZL-nya ya. 4 dikali L-nya ini pangkat 1/3 nih. Oke, 4/3. Ya, 4/3. K pangkatnya nggak berubah kan ya. Karena dia turunnya terhadap L. Dikali L pangkat 1/3 min 1 min 2/3 ya. 1/3 min 3/3. Nah, kita minus sama lambda apa nih? Kalau L berarti lambda WL ya. Berarti lambda W turunannya kan. Min lambda. Oke, yang terakhir Z lambda, turunan terhadap lambdanya ya. Nah, Z lambda berarti kan yang depan nggak perlu ya, nggak ada lambdanya sama sekali. Yang belakang ya udah ini dikali lambda, berarti turunannya ya langsung aja fungsi kendalanya. C min WL min RK. Gini. Gitu.
Nah, terus ingat kalau misal dalam FOC, first order condition, semua harus sama dengan 0 ya. Berarti kan ZK sama 0, turunan L sama 0, turunan lambda juga sama 0. Oke, sekarang kita pakai ini aja cepet ya. Yang pertama nih, adalah yang ZK sama dengan 0. Nih ya, kalau kita punya ZK sama dengan 0, nih, yang pertama ya, kan ini 8/3K pangkat min sepertiga ya, sama L sepertiga min R lambda atau lambda R sama dengan 0 ya. Nah, kita pengen tahu nih lambdanya berapa sih? Kan tadi katanya lambda itu nilainya konstan tergantung hasil perhitungan gitu kan ya. Perhitungannya berapa gimana? Nah, ini kita cari ya lambdanya. Oke, berarti lambda R itu sama dengan 8/3K pangkat min sepertiga L pangkat sepertiga. Ini kan ya. Nah, berarti kalau lambdanya aja gimana? Lambdanya berarti ya ini. 8/3 K pangkat min sepertiga L pangkat sepertiga. Ini. Di per R. Ya. Oke, kita punya dapat lambda nih dari turunan yang pertamanya, Kak. Next, kita turunannya yang L nih, ZL ya. Turunan yang kedua kan ZL nih. ZL sama dengan 0 berapa sih? Gitu. Oke, ZL sama 0 itu adalah ini. Bentar, kita pindah dulu. Ini dia, ZL sama dengan 0. Oke, kalau ZL sama 0 berarti kan ini ya, 4/3K pangkat 2/3 sama L pangkat min 2/3 ya. Min lambda W atau W lambda sama 0. Kita cari lambdanya berapa. W lambda sama dengan ya inilah 4/3K pangkat 2/3 L pangkat min 2/3. Berarti lambdanya aja sama dengan ini 4/3K pangkat 2/3 L pangkat min 2/3 per W gitu ya. Ngerti ya dapetnya dari mana? Oke. Kita udah dapet nih. Sekarang kita mesti ngitung kan ya. Kita udah punya lambdanya dari yang pertama sama lambda yang kedua. Bisa nggak nyari lambdanya? Bisa dong. Caranya gimana buat cari lambdanya? Oke, di bawahnya aja deh. Oke, buat cari lambdanya berarti sekarang adalah PR-nya. Kita pindah ke sini ya. Nih, sebelah sini nih. Berarti kan lambda sama dengan lambda ya. Lambda sama dengan lambda. Lambda yang dari K sama dengan lambda yang dari L. Gitu. Nah, kita punya lambda yang dari K itu adalah kayak begini. Ini nih. Text, of text. Nah, adalah 8/3 K pangkat min sepertiga L pangkat sepertiga per R sama dengan 4/3 K pangkat 2/3 L pangkat minus 2/3 gitu kan. Nah, ini kan bisa kita pindah ruas ya. Kalau misal kita pindah ruas jadinya kan yang sebelah kiri nih. Ini ya. Kita kerjain lagi, kita pindah ruas, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau misal kita bisa pindahkan ruasnya, kita bisa coret. Jadi akan lebih gampang buat ngerjain. Nah, ini di sini nih. Oke, ini dia lanjutannya ya. Kalian kalau nggak ngerti dapetnya dari mana, nggak apa-apa ya, nanya aja. Ini gue lebih cepat aja, makanya gue copy ke sini. Nah, ini kan jadi kita bisa pindahin ya. W per R sama dengan 4/3 dibagi 8/3 bla 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 gitu lah ya. Berarti kalau R per W, ya berarti 8/3-nya yang di atas, gitu aja. Oke, karena kita W per R ya. Nah, 4/3 nih ya, per 3 bisa dicoret sama-sama kan. 4, 8 jadi 2 nih ya. Jadi 2.
2/3 nih, K 2/3. Jadi ya, sekarang kita langsung sekalian tulis aja nih. W per R berarti sama dengan, nih ya, yang atas habis yang bawah jadi 2 nih angkanya. K-nya sekarang, K-nya 2/3, min 1/3. 2/3 dibagi min 1/3. Kalau pangkat jadi minus ya, 2/3 min 1/3. Oke, positif nih. K-nya berarti 2/3 tambah 1/3. 3/3 1. Oke. L-nya min 2/3 min 1/3 min 3/3 min 1. Oke, berarti di bawah K/2L gitu. Nah, sekarang kita kalau mau cari K-nya berapa, berarti kan K, ya udah berarti K-nya sama dengan 2WL gitu kan ya. W kali 2L gini kan. Jadi 2WL nih kita bisa tulis, kita bagi sama R ya. Kita punya K-nya ini gitu. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut dapat nih K-nya segini ternyata. Tapi masih belum kelar kan? Masih L-nya gimana dong? Nah, ingat kita masih punya satu persamaan lagi yang belum diturunin nih. C min W L min RK sama 0 belum kita kerjain kan ya. Oke, sekarang kalau misal kita kerjain, jadinya kan bisa ya dapet nih, gue taruh di sini ya. Kalian ikutin flow-nya ya. Jadinya kan WL nih sama dengan C min RK ya. Ini kan. Nah, jadinya L-nya sama, oh iya, wait. Nah, C min RK. If I'm not wrong. Bener kan harusnya? Ya. Oke, enggak. Gini. Biar lebih gampang langsung aja dari awal ya. Kan C min WL min RK sama 0 ya. C min WL min R. Nah, K-nya udah dapet kan? Kita punya ya. 2WL per L nih. Ini K-nya nih. 2WL per R. Nih. S equals to 0 sama 0. Kita bisa coret ya. R-nya dicoret. WL-nya juga menjadi 1. Gini kan. Berarti tinggal C minus WL sama 0. Ya enggak? Ya kan? C min WL itu sama dengan 0. Gitu. Sorry. Min WL min 2WL ya. Oke, min WL min 2WL jadinya min 3WL. Jadi C min 3WL. Sorry, gue salah. Nah, tadi itu sama dengan 0. Gini kan. Nah, berarti kita bisa cari sekarang L-nya berapa. Kan tadi kita dapat K-nya nih. Ya udah 3WL. Berarti itu sama dengan C. Nah, berarti L-nya adalah C per 3W. Oke, L-nya C per 3W, K-nya segitu. Kita bisa substitusi lagi nih. Kita balikin lagi ke sini L-nya. Ya, jadinya kan K sama dengan, agak ribet ya, 2W kali C per 3W. Nih, per R. Ya, kan sama dengan, saya coret ya, W-nya coret habis. Jadi 2C, 2/3 C per R. Gini kan ya. Nah, ini kan sama aja kayak 2 per, ini di 2/3 ya. 2C per 3R. Ini. Oke, itu adalah K-nya segitu. Kita punya dapat L-nya C per 3W, K-nya adalah 2C per 3R. Oke. Next, berarti ini bisa kita masukin ke fungsi yang udah kita punya nih. Kita lihat keterangan soalnya. Jumlah produksi sebesar 200 unit. Oke, Q-nya 200 ya. Tadi ya kita punya, gue bikin di sini deh. Q-nya adalah 200 ya. Nah, tadi rumus Q apa ya? Nah, rumus Q itu tadi adalah itu 4
Kak 2/3 L 1/3 nih. 4 K pangkat 2/3 L pangkat 1/3 itu adalah sama dengan 200 gitu. Nah, K sama L-nya kita masukin yang tadi udah kita bikin gitu kan. Jadinya adalah kayak gini. Jadi gue langsung kopas semua aja ya. Oke, jadinya kayak gini kan. Tadi kita punya K-nya itu adalah ini. K-nya 2C/3R ya. K-nya 2C/3R. Ini benar. L-nya adalah C/3W. Oke, udah benar. Tinggal kita masukin dalam rumusnya. Dihitung tadi wage-nya 100.000. Terus tingkat apanya tadi ya? R itu adalah dia bilang biaya kapital. Biaya kapitalnya masing-masing ada 25 juta. Nah, kali aja 3 kali 25 juta dan seterusnya. Ini gue ngitungnya pakai Excel ya. Dengan Excel pakai perhitungan kayak gini atau mungkin pakai kalkulator kalian gitu ya juga bisa didapat. Nanti C-nya adalah 375 juta. Gitu ya. Jadi intinya kita masukin rumus ini, kita masukin perhitungan ini, terus kalian coba hitung pakai kalkulator kalian atau pakai Excel apapun itulah ya. Nanti dapat hasilnya adalah C-nya 375 juta. Gitu. Nah, yang ditanya itu sebenarnya apa sih? Yang ditanya bukan C-nya kan? Yang ditanya adalah tenaga kerjanya dan kapitalnya. K sama L-nya. Dari tadi nyari K sama L-nya, tapi nggak dapat. Nih, ya sekarang kita udah punya C-nya, kita bisa masukin kan K-nya berapa? K adalah 2C/3R ya. Tinggal masukin nih, 2 dikali 375.000, ya kan? 2 dikali 375 juta, 375 juta dibagi sama 3 dikali R-nya adalah 25 juta. Gitu. Ini gue udah hitung hasilnya adalah ini adalah 10 ya. Ini hasilnya adalah 10. Jadi kapital yang perlu digunakan adalah 10 unit capital. L-nya sekarang tenaga kerjanya berapa? C/3W. Oke. C/3W ya. C-nya kan tadi 375 juta ya. 375 juta dibagi sama 3 dikali wage-nya adalah 100.000 tadi di soal ya. 100.000. Oke. Ini hasilnya adalah didapat, gue udah hitung 1.250. Ini ya. Jadi kalau gitu bisa disimpulin jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 1.250 orang dan jumlah kapital yang dibutuhkan adalah 10 unit. Gitu ya, buat soal yang B. Gitu. Buat soal yang B ada yang mau ditanyain gimana cara cari capital dan tenaga kerjanya mungkin? Kayak masukin rumusnya agak ribet emang. Oke, belum ya. Mungkin kalian banyak-banyak latihan soal aja buat soal yang Lagrange karena emang agak lumayan ribet juga. Oke. Terakhir satu nomor lagi yang C. Wih, ternyata nggak cukup dalam satu lembar. Udah masukin di sini ya. Kita sekarang masuk ke poin C, the last one. Nice. Yang C. Nah, yang C ini adalah buktikan bahwa jumlah tenaga kerja dan kapital di poin B adalah jumlah optimal untuk mencapai produksi yang ditargetkan. Buktikan. Ingat, kalau pembuktian tadi kita pakainya apa? Adalah SOC, second order condition. Gimana cara SOC-nya? Si ini lebih dari satu variabel dan dengan hambatan pakai Hessian determinan. Oke, gue copy dulu ini ya.
SOC Hessian determinan ini supaya nggak lupa. SOC Hessian determinannya. Oke, ini dia. Ingat ya, mesti bikin Hessian determinan. Tapi lihat deh, waktu kita perlu bikin Hessian determinan ini, ternyata ada banyak banget yang dibutuhin. Tuh ya. Kita butuh turunan GX, GY, kita butuh turunan FX, FX, Y, and so on. Gitu. Oke, gue udah menyiapkan turunannya. Tapi kita coba kerjain dulu aja ya, supaya kalian paham juga. Oke, kita masuk satu-satu lah ya. Ini kan rumusnya kayak begini ya, harusnya X, Y. Cuman kan kalau yang akan kita gunakan nanti variabelnya bukan X, Y ya. Nah, ini yang akan kita gunakan yang ini. Hessian determinannya. Kita bakal pakai Hessian determinan yang K dan L. Agak berbeda. Tapi sama aja sama data prinsipnya. Oke ya, kita sekarang coba cari GK-nya. Yang pertama, GK ini turunannya K ya. Oh, turunannya G, sorry, constraint-nya. Oke, gue salin dulu deh semua rumusnya ke sebelah sini. Biar kalian gak lupa ya. Ini tadi, fungsi tujuan, fungsi kendala, fungsi Lagrange. Nah, ini dia. Ini ya, fungsi-fungsi yang tadi kita pakai. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita cari nih GK. GK perlu ya. GK-nya berapa sih turunan? Nah, fungsi kendala itu kan C sama dengan WL per RK ya. Tapi kan kita mesti carinya yang secara implisit. Nah, yang secara implisit yang ini, C min WL min RK gitu. Oke, turunan yang K berarti di sini apa? Min R gitu kan ya. Di sini kan C yang nggak ada, WL nggak ada, yang R yang ada sama K cuma R, min R. Udah, min R kita masuk ya. Kita lihat, ingat tadi R-nya adalah R itu adalah apa tadi? Biaya per kapital ya. Biaya kapitalnya adalah 25 juta di sini. Oke, berarti di sini GK-nya minus 25 juta. Nih, minus 25 juta. Astaga, lama banget. Oke. Next, GL. GL-nya berarti turunan fungsi kendala terhadap L ya. Ini fungsi kendala ini C min WL min RK. Oke, berarti turunannya min W aja kan yang ada L-nya. Nah, min W. W itu upah per pekerja gitu ya. Tingkat upah nih, tingkat upah adalah 100.000 masing-masing. Ini minus 100.000 ya. Minus 100.000. Oke. Terus abis itu ada ZKK gitu ya. ZKK berarti kan turunannya yang dari ZK yang tadi ya. ZK yang tadi kita turunin lagi dan seterusnya gitu. Oke, mungkin biar cepet gue copy aja ya. Kalian udah paham kan ya maksudnya caranya apa yang harus dilakukan gitu. Ini deh. Oke. Nah, kita dapat adalah ini semua ya setelah diturunkan. Jadi kan tadi ya yang G-nya min R min 25 juta, GL-nya min segini. ZKK itu berarti dari ZK yang pertama ini ya. 8/3K pangkat min sepertiga L pangkat sepertiga min lambda R. Kita turunin. Turunin berarti kan 8/3 kali min sepertiga. Oke, minus 8/9 ya. K pangkat min sepertiga min 1 tuh berapa tuh? Min 4/3 ya. Nih, min 8/9K pangkat min 4/3 L sepertiga. Terus tinggal masukin, kayaknya kita tadi udah dapet ya, 10 unit karena ada 1250. Jadinya segini. Tuh, kita dapetin 8% kali L KS ini dan seterusnya.
kita dapat minus 0,44444. Ini dikerjain untuk semuanya ya, yang di sini ada ZKK, ZKL, ZLK, ZLL gitu ya. Nah, kalau udah angka-angka ini kita masukkanlah dalam si Hessian determinan ini. Gimana cara masukinnya? Angkanya berapa sih sebenarnya? Nah, ini adalah angka di Hessian determinannya. Bentar. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini angka di Hessian determinannya ya, di kiri bawah. Coba kalian lihat. Ini kan ya, 0. Terus GK ya, selanjutnya GK di sebelahnya. GK-nya ini minus 25 juta. GL minus 100.000. Ini GK lagi, ZKK min 0,444 ya. ZKL 0,00355556. Ya, paham kan ya cara nyarinya? Ini hitungnya dihitung pakai Excel atau kalkulator aja. Gue nggak bisa dihitung pakai tangan juga soalnya. Gitu ya, pakai kalkulator. Nah, habis itu kan kita udah punya nih yang ini ya. Terus SOC-nya tadi kalau misal second order condition dibilang H-nya kalau kurang dari 0 maksimum, kalau lebih dari 0 minimum. Ini ditanya suruh ngebuktiin nih, benar nggak sih ini mencapai produksi yang ditargetkan? Berarti apakah benar dia bisa maksimum gitu kan ya? Pertanyaannya kan kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, oke. Bentar. Bentar ya. Kayaknya ada yang salah dikit. Nah, ya benar, ada yang salah di catatannya. Oke. Jadi kalau misal yang lebih dari satu variabel, ini agak beda ya, khusus untuk Hessian-nya. Oke, ntar gue benerin deh ini notesnya. Jadi ini harusnya adalah lebih dari 0 ya. Kalau Hessian-nya lebih dari 0, maka dia maksimum. Tapi kalau dia kurang dari 0, maka dia minimum. Gitu ya. Di soalnya benar, tapi di ininya di notesnya aja salah. Ntar gue benerin notesnya. Ya, jadi dia harus lebih dari 0 untuk maksimum dan kurang dari 0 untuk minimum. Oke, sekarang kita buktiin ya. Nah, ini kan determinan ya. Cara cari determinan, kalau misalnya kalian ingat, kita pakai ekspansi baris pertama ya, biar cepat kali daripada lama. Kalau untuk ekspansi baris pertama kan gini ya. Jadi H sama dengan 0 ini ya. Terus nih kita tutup ya. Jadi di sini kan minus 0,4444. Ini ya 0,0 aduh, mana nih? 003 gitu ya. Di sini juga 0,003. Yang di sininya minus 0,00028. Nah, terus kan urutannya kalau misal di matriks tuh plus min plus min plus min plus min plus gitu kan ya. Ini kan min nih, min jadi plus kan, berarti di sini plus 25 juta gitu ya. 25 juta nih, 25 juta dikali determinannya berapa nih? Ada minus 25 juta, minus 100.000 gitu kan, dan seterusnya. Sama 0,003556 minus 0,0028. Nah, yang terakhir minus 100.000 ya. Minus 100.000, minus 100.000, determinannya yang ini min 25 juta dan seterusnya. Oke, mungkin gue langsung copy aja biar cepat lagi hasilnya ya. Udah langsung dapat. Oke, ini setelah dihitung pakai
Gue ngitungnya pakai Excel sih, tapi sebenarnya bisa dihitung pakai kalkulator juga. Nih ya, setelah dihitung hasilnya dapatnya segini. Ini kan ya, 0 ditambah 25 juta dikali ini, minus 100.000 dikali apa, nanti didapat, kalau udah hasilnya, ini kan dikali silang ya, sini kali ini, dikurangin ini kali ini, nih, pokoknya dapat segini, total nanti didapat determinan H-nya adalah 40 miliar gitu ya. Ternyata determinan H ini lebih dari 0 gitu ya. Kalau misal Hessian yang ini, kalau lebih dari 0 maka dia dikatakan adalah maksimal gitu kan. Oke, maka terbukti nih ternyata jumlah tenaga kerja dan kapital di poin B adalah jumlah yang udah optimal gitu. Oke, mungkin itu aja buat nomor 4. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi soal terakhir kita itu tadi? Oke. Kak, maaf, untuk jawaban sama file soalnya itu bakalan disatuin gitu nggak sih, Kak? Bakalan di-share gitu nggak? Ntar bakal di-share kok untuk di drive harusnya ada kalau misal gue nggak salah. Tapi mungkin yang catatan tadi ya, yang kayak yang catatan kayak ini nih, yang ini kan kebalik. Ini ntar gue benerin dulu. Tapi kalau misalnya soal sama jawaban udah ada kok, harusnya udah benar. Oke, makasih, Kak. Yes. Oke, mungkin gitu dulu dari gua. Udah selesai juga bahan kita buat hari ini. Thank you banget udah mau datang buat hari ini, terus dengerin juga sampai agak lama juga. Thank you. Makasih, Kak. Makasih Kak.